Coba perhatikan teman. Perhatikan ya. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allah ta'ala basyiran wa nadhiran. Lihat ya teman-temannya, ini sangat tidak pantas ya. Ini sama dengan mereka ini membuat candaan agama ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan membagikan yaitu satu buah video di mana video tersebut itu ada segerombolan anak-anak muda ya, mungkin ini seperti di dalam masjid ataupun di dalam pondok. Karena kalau saya lihat situasi dan kondisi tersebut itu seperti di dalam masjid ya, seperti di dalam masjid. Namun anak-anak muda ini seakan-akan agama ini dibuat olok-olok, dibuat candaan, padahal ini adalah kemungkaran yang jelas-jelas nyata. Kalau benar mereka ini mengolok-olok agama ini, maka seharusnya Banser ini harus membubarkan ya, karena ini tidak pantas untuk ditayangkan di tempat umum. Nah teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya ya. Coba ya perhatikan ini. Sepertinya ya kayak di dalam masjid ataupun pondok gitu ya, pondok pesantren gitu ya. Coba perhatikan teman, perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafa qadra nabiyyi wa makrahu tawqira wa nawwara bihi akwana tanwira. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allah ta'ala basyiran wa nadhiran. Lihat ya teman-temannya, ini sangat tidak pantas ya. Ini sama dengan mereka ini membuat candaan agama ini ya. Dan kalau kita lihat ya, tangannya si laki-laki ini ya memegang perempuan ini ya. Sungguh ini tidak patut untuk ditiru kalau benar-benar ini dilakukan oleh anak-anak pondok pesantren ya. Kalau dilakukan oleh anak-anak pondok pesantren yang digarisbawahi ya. Namun kalau kita lihat ya, ini seperti di dalam masjid ya, seperti di dalam masjid. Kemungkinan bisa jadi ini dalam pondok pesantren ya. Dan ini seperti dibuat main-main agama ini ya. Mereka berceramah seakan-akan lalu kemudian memegang-megang perempuan ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maksudnya apa seperti ini? Ini sepertinya di dalam pondok pesantren ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن الظن. Ini seperti kayak pertunjukan gitu ya teman-teman ya. Nah, ini juga buat nasihat pada orang-orang tua ya, kepada orang-orang tua, kalau mau memasukkan ke pondok pesantren ya, itu harus dilihat dulu bagaimana pembelajarannya, bagaimana pondok tersebut ini, apakah yang diajarkan itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya.
Tidak seperti hal semacam ini ya. Dan ini kalau benar-benar ini di dalam pondok pesantren, ini tidak mencerminkan pondok pesantren ya teman-teman ya. Walaupun ini ya dibuat candaan, agama ini tidak boleh dibuat candaan ya. Tidak boleh. Tidak boleh dibuat candaan hal semacam ini ya. Apalagi ini pakaiannya laki-laki menjaga perempuan sambil hisap rokok lagi ya teman-teman. Ini laki-laki pakai makan perempuan sambil bisa rokok lagi. وقال بعض العلماء ولا تحسبن الفراق هينا Ini laki-laki ini ya, jelas lihat ya laki-laki. Ini apa ini? صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من Allahu Akbar. Ya benar-benar ini yang lihat juga orang-orang tua ya teman-teman ya. Subhanallah. Rosak kalau agama dibuat candaan semacam ini ya teman-teman ya. Allahu Akbar. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan kita untuk mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang ada di hadapan kita. Baik dengan tangan maupun lisan atau minimal hatinya membenci. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang melihat kemungkaran hendaklah meluruskannya dengan tangannya, maka jika tidak sanggup hendaklah meluruskan dengan lisannya. Jika tidak sanggup hendaklah dia meluruskan dengan hatinya. Dan ini adalah iman yang paling lemah. Hadis riwayat Muslim nomor 49. Nah teman-teman, jadi kita sebagai seorang muslim ya, kalau kita melihat hal-hal semacam itu ya, kita wajib untuk mengingkarinya kemungkaran tersebut ya teman-teman. Ini kalau terjadi di pondok pesantren ya, dibuat pertunjukan semacam ini tidak baik ya untuk generasi-generasi muda. Seakan-akan agama ini dibuat candaan. Kalaupun mau mengadakan perlombaan, pakailah ya pakaian-pakaian yang baik ya. Nggak usah laki-laki memakai jilbab dan lain-lain. Kalau mau mengadakan lomba untuk berdakwah, silahkan, nggak masalah. Yang penting apa? Yang penting apa yang disampaikan itu sama seperti pendakwah-pendakwah yang lain. Ya, jadi agama ini jangan dibuat candaan. Nah teman-teman, jadi untuk video kali ini saya akan tampilkan yaitu penjelasan dari Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi hafidhahullah ta'ala, yaitu bahayanya agama ini dibuat candaan. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Kemudian yang ketiga, ini sebab yang lain yang perlu saya ingat. Terlalu gampang, terlalu senang guyon dan senda gurau kalau memberi pengajian. Memang kajian itu tempatnya seorang bersenda gurau, lelucon, baca kitab saja tertawa terbahak-bahak di banyak tempat. Mana etika ilmu di dalam hal tersebut? Ini munculnya orang-orang yang gemar melucu-lucu seperti ini, atau mungkin sebagiannya disebut pelawak-pelawak lebih cocoknya. Ini merusak di tengah umat. Dan orang-orang yang seperti ini itu tidak bisa mengontrol ucapan-ucapannya. Kalau dia berucap kekufuran pun biasa, sebab maksudnya bagaimana membuat orang tertawa. Kalimat itu dia tidak bisa ukur sesuai dengan apa? Timbangan syariat. Ya. Seperti kejadian sebagian pelawak ya. Ini saya sebut betul pelawak karena di mana-mana melawak saya kerjanya. Ya. Ada proyek katanya pembangunan jembatan antara surga dan kontraktor, pengawas itu semuanya di neraka. Gimana caranya bisa mereka bangun jembatan? Naudzubillah ya. Surga, neraka jadikan bahan apa? Olok-olok ya. Bahan lawakan. Itu istihza namanya, dengan pahala, dengan balasan. Itu bentuk dari kekufuran. Ingat ya, kekufuran ini. Karena ingin tertawa, akhirnya berdusta atas nama Allah, atas nama Rasulnya. Dari mana dia dapat hal yang seperti itu? Maka ini dasar-dasar pokok ingin saya ingatkan supaya jangan sampai terulang. Dan kalau ada orang yang berbicara seperti itu bukan orang-orang yang layak kita mengambil ilmu darinya, mendengar pembicaraan-pembicaraan tentang agama. Ilmu itu alhamdulillah sudah jelas jalannya. Ada Al-Quran, ada Sunnah Rasulullah SAW. Ilmu itu terwarisi dari masa Nabi SAW hingga hari ini. Iya. Semua pembahasan tafsir Al-Quran, hadits-hadits Rasulullah SAW itu teruraikan secara mendalam dan mendetail di dalam buku-buku para ulama. Ada. Kaji buku-buku itu. Bahas ilmu dengan benar. Itulah jalan yang menyelamatkan dari neraka, yang memasukkan ke surga, yang menciptakan keamanan di tengah manusia, membawa kebaikan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Zulkarnain Muhammad Sulusi hafizhahu wa taala, yaitu tentang terkait masalah bahaya menjadikan agama ini sebagai candaan. Nah, teman-teman, maka dari itu saya nasihatkan kepada ibu bapak ya yang ingin memasukkan anak-anak ke dalam pondok pesantren, maka lihatlah dulu bagaimana pondok pesantren itu mengajarkan ilmu agama ini. Apakah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dan pemahaman para sahabat. Maka dari itu ya teman-teman, apa yang dihasilkan nanti kalau akan menjadi seorang yang soleh, seorang yang baik kepada agama Islam ini. Nah, kalau pondok pesantren mengajarkan hal demikian, yaitu mengadakan seperti candaan-candaan, ini tidak baik, ini sangat bahaya sekali. Agama ini bukan candaan. Nah, ini sangat berbahaya teman-teman. Maka dari itu, jangan sampai kita ini memasukkan anak-anak kita ke dalam pondok yang salah. Ya, masukkan ke dalam pondok yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nah, oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan semoga video ini bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.